Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas 11 agama 1. Saya sebagai ketua kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridani dari kelas agama 1. Saya di sini sebagai anggota kelompok 2. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernisia dari kelas 11 agama 1. Saya sebagai anggota dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Amelia Putri, kelas 11 agama 1. Saya di sini sebagai anggota kelompok 2. Pulau Sambar Gelap merupakan salah satu pulau yang terletak di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau ini memanjang dengan hamparan pasir putih hingga ke perairan dangkal dengan air berwarna hijau muda. Pulau ini termasuk dalam penguasaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Kelas 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pulau ini berjarak 37 mil laut atau 69 km dari pantai Gendamban. Pulau ini sering menjadi tempat singgah nelayan jika sedang ada cuaca buruk yang terjadi selama pelayaran. Tidak ada penginapan di pulau ini dikarenakan bukan pulau berpenghuni dan hanya tersedia satu rumah untuk tamu tertentu. Sebelumnya pulau ini bernama Samar Galang, namun berubah menjadi Sambar Gelap karena pulau ini pernah ditabrak kapal tanker karena tidak ada penerangan di sekitar pulau, sehingga namanya berubah menjadi Sambar Gelap, yang berarti pulau yang ditabrak kapal karena keadaan gelap. Namun sumber lain mengatakan bahwa penamaan pulau ini dikarenakan pulau ini akan tersorot mercusuar yang berada di pulau sebelahnya, yaitu Pulau Sawah, sehingga pulau ini akan terlihat dari kejauhan pada malam hari jika lampu menyorot dan akan hilang jika lampu mercusuar bergerak ke arah lain. Selain itu, pulau ini juga menjadi wilayah konservasi dan penangkaran penyu hijau dan penyu sisik. Untuk menuju pulau ini bisa menggunakan kapal cepat yang terdapat di sekitar pelabuhan Kota Baru. Bisa juga dengan menumpang pada kapal kayu nelayan dengan waktu tempuh sekitar 7 jam. Dari Pelabuhan Panjang Kota Baru bisa menumpang speedboat dengan biaya Rp200.000 dan ditempuh selama 2 jam perjalanan laut. Selanjutnya kita akan lanjut pada sesi pembahasan materi. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami untuk tugas sosiologi kelas agama 1, kelompok 2. Di depan kalian ada miniatur Pulau Sambar Gelap, sebuah pulau di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bayangkan kita sedang dalam perjalanan studi banding, lalu kapal kita karam. Kita terdampar di sini tanpa HP, tanpa internet, tanpa bantuan. Pertanyaannya, bukan cuma soal bagaimana kita makan, tapi bagaimana kita hidup sebagai masyarakat tanpa ada aturan yang sudah jadi. Hari ini, kami akan membedah proses terbentuknya tatanan sosial di pulau ini. Secara geografis, Sambar Gelap adalah pulau yang kaya akan sumber daya laut dan tempat konservasi penyu. Di miniatur ini, kalian bisa lihat area pantai yang luas dan hutan kecil di tengah. Dalam sosiologi, lingkungan fisik ini menentukan kebudayaan. Karena ini pulau tak berpenghuni. Identitas pulau kita adalah masyarakat pesisir berdikari. Artinya, identitas kita bukan lagi sebagai siswa SMA atau MA, tapi sebagai penyintas atau survivors. Kita harus menyatukan latar belakang kita yang berbeda menjadi satu identitas kolektif untuk bertahan hidup. Lihat bagian miniatur yang ada pada hamparan pulau ini adalah base camp utama kita. Disitulah identitas sosial kita dimulai dari sebuah titik kumpul. Nah, sekarang kita bahas struktur sosialnya. Kita nggak mungkin semuanya cuma duduk diam. Harus ada diferensiasi sosial berdasarkan fungsi. Kita membagi masyarakat pulau ini menjadi 3 kelompok. Fungsional tanpa adanya kasta atau stratifikasi yang kaku. Pertama, kelompok navigasi dan logistik yang fokus mencari makan di laut. Lalu ada kelompok konstruksi dan energi yang mengurus shelter dan api agar
Mercusuar tetap bisa memberi tanda. Dan terakhir, kelompok kesehatan dan domestik. Secara teori Emile Durkheim ini namanya solidaritas mekanik yang bergeser ke organik. Kita terikat karena kita saling membutuhkan keahlian masing-masing untuk tetap hidup. Lalu, siapa yang jadi bos di pulau ini? Kita sepakat tidak menggunakan sistem keturunan atau kekuatan fisik. Kita menggunakan sistem primus inter pares yang utama di antara yang setara. Pemimpin dipilih melalui musyawarah mufakat di gubuk rumah ini. Kriterianya apa? Bukan yang paling pintar matematika, tapi yang memiliki sosial kapital atau model sosial tertinggi, yaitu orang yang paling bisa dipercaya dan punya skill bertahan hidup yang paling baik. Pemilihan dilakukan setiap 3 bulan. Ini untuk mencegah oligarki atau kekuasaan yang menumpuk di satu orang. Jadi, sistem politik kita adalah demokrasi langsung. Setiap suara dihitung dan pemimpin hanyalah koordinator, bukan penguasa yang mutlak. Terakhir, hukum. Tanpa polisi, bagaimana kita tertib? Kita menciptakan kontrak sosial. Hukum di Pulau Sambar Gelap sifatnya tidak tertulis, tapi disepakati bersama. Fokusnya adalah restoratif justice atau pemulihan keadaan. Misalnya, kalau ada yang mencuri jatah makanan, dia enggak dipenjara karena kita enggak punya penjara. Sanksinya adalah sanksi sosial. Dia harus bekerja 2 kali lipat mencari ikan untuk kelompok selama seminggu. Dan aturan tertinggi kita adalah dilarang merusak ekosistem pulau. Karena kalau alam rusak, kita semua mati. Ini adalah norma hukum yang bersifat vital. Jadi, hukum di sini tujuannya untuk menjaga integrasi sosial agar kelompok kita enggak pecah karena konflik internal. Kesimpulannya, Pulau Sambar Gelap versi kami bukan cuma soal bertahan hidup dari alam, tapi bagaimana kami membangun masyarakat yang adil melalui struktur kepemimpinan dan hukum yang sosiologis. Ternyata, sosiologi itu ada di mana-mana, bahkan di pulau tak berpenghuni sekalipun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga miniatur dan penjelasan ini bisa memberi gambaran baru tentang tatanan sosial. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Jangan lupa didukung video kami dengan klik like dalam Salam Sosiologi. Ini adalah cuplikan Pulau Sambar Gelap, lebih tepatnya miniatur. Untuk miniatur pulaunya kami mengambil dari referensi pulau aslinya. Seperti inilah bentuk pulau aslinya yang kami buat di miniatur pulau ini. Terlihat simple, tidak banyak tempelan atau hiasan ya. Dengan rumah sebagai tempat berteduh dan pohon serta kapal-kapal dan jembatan, lebih tepatnya pelabuhan untuk tempat singgah transportasi laut. Untuk miniatur pulau ini kami buat dari gabus untuk pulaunya dan pepohonannya. Untuk rumahnya kami buat dari kardus, serta untuk jembatan atau tempat singgah kapal kami buat dari stik es krim dengan sentuhan cat akrilik seperti pada video ini. Tidak lupa juga untuk kapalnya kami buat dari kertas origami.
semboyan Pulau Sambar Gelap adalah Sahafriyam Karavafahai. Secara harfiah, artinya adalah semoga kita bekerja sama dengan penuh semangat dan energi yang besar. Berikut adalah bedah sosiologis mengapa semboyan ini sangat krusial bagi keberlangsungan hidup di Pulau Sambar Gelap. Yang pertama, ada manifestasi solidaritas mekanik ke organik. Dalam teori sosiologi Emil Durkheim, masyarakat yang baru terbentuk di lingkungan ekstrim biasanya memiliki solidaritas mekanik atau bersatu karena kesamaan nasib. Namun, semboyan ini mendorong kita untuk segera beralih ke solidaritas organik. Penjelasan kata saha artinya bersama dan friyam artinya energi atau kekuatan, menekankan bahwa meski setiap kelompok, baik dari segi logistik, konstruksi, dan medis, memiliki tugas yang berbeda, energi yang dikeluarkan harus terintegrasi menuju satu tujuan, yaitu survival atau keberlangsungan hidup. Yang kedua, sebagai alat integrasi sosial. Di pulau tak berpenghuni seperti di pulau ini, risiko terbesar bukanlah serangan hewan buas, melainkan perpecahan internal. Semboyan ini berfungsi sebagai social glue atau lem sosial. Ketika terjadi konflik atau perebutan sumber daya, semboyan Sahafriyam Karavafahai diingat sebagai pengingat bahwa kekuatan individu tidak ada artinya tanpa sinergi kelompok. Ini menciptakan integrasi sosial yang kuat di tengah isolasi geografis. Ketiga, atau yang terakhir, membangun identitas kolektif atau in-group feeling. Identitas adalah hal pertama yang hilang saat manusia terdampar. Kita bukan lagi siswa, anak orang kaya, atau orang kota. Kita adalah rakyat Sambar Gelap. Semboyan dalam bahasa Sanskerta memberikan kesan sakral dan bersejarah. Ini membangun identitas kolektif yang kuat. Slogan ini menjadi simbol in-group yang membedakan kita dengan dunia luar, memberikan rasa bangga dan kepemilikan terhadap pulau tersebut.